Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Bung Karno merupakan tokoh dan pahlawan paling berpengaruh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai biografi Bung Karno. Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Nama kecilnya adalah Kusno Sosrodihardjo dan biasa dipanggil dengan Bung Karno, Sukarno dan Pak Karno. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dari pasangan Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Beliau wafat beberapa tahun setelah peristiwa pemberontakan PKI, yaitu pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Bung Karno mendapat gelar Pahlawan Proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta. Masa kecil Bung Karno tidak tinggal dengan kedua orang tuanya yang tinggal di Blitar. Tapi Bung Karno tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjokromo, di kota Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bung Karno muda sempat bersekolah di Tulungagung, meski tidak bisa menyelesaikan pendidikannya karena harus ikut bersama dengan orang tuanya pindah ke kota Mojokerto. Di Mojokerto, Bung Karno kemudian bersekolah di Irste Inlandse School, di mana waktu itu ayahnya juga bekerja di sekolah tersebut sebagai guru. Namun Bung Karno pindah ke Europese Lagere School pada tahun 1911 yang setara sekolah dasar, agar bisa dipersiapkan untuk masuk di Hogere Burger School di Surabaya. Setelah menyelesaikan pendidikan di HBS pada tahun 1915, Bung Karno lalu tinggal di rumah seorang tokoh besar bernama Haji Umar Said Cokroaminoto, yang merupakan sahabat dari ayah Soekarno. Cokroaminoto adalah tokoh pendiri Sarekat Islam atau SI. Di rumah Cokroaminoto, Bung Karno berkenalan dengan para tokoh besar pemimpin Sarekat Islam, seperti Abdul Muiz dan Haji Agus Salim. Di mayoritas biografi Bung Karno yang ditulis, dijelaskan bahwa Bung Karno cukup akrab dengan Alimin, Musso, Semaun dan Darsono yang kelak dikenal sebagai orang-orang berhaluan kiri. Lalu ada Kartosuwiryo yang nantinya akan mendirikan Darul Islam dan melakukan pemberontakan melawan sahabatnya sendiri, yaitu Soekarno. Pada akhirnya, Bung Karno sendirilah yang terpaksa menandatangani persetujuan hukuman mati pada Kartosuwiryo yang sudah menjadi sahabatnya ketika masa muda. Para calon politisi muda itu tinggal di rumah Cokroaminoto untuk belajar berorganisasi dan berilmu melalui Sarekat Islam. Disinilah jiwa nasionalisme Bung Karno pada bangsa Indonesia menjadi sangat besar. Pada tahun 1921, Bung Karno muda kemudian pindah ke Bandung. Dia hidup di rumah Haji Sanusi. Di sana Bung Karno mulai akrab dengan tokoh-tokoh besar yang lain seperti Dowes Dekker, Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo. Dari HBS, Bung Karno lalu masuk ke Technische Hogeschool atau disingkat THS jurusan Teknik Sipil. THS inilah yang kelak berubah menjadi ITB atau kepanjangannya Institut Teknologi Bandung. Pada tahun yang sama, yakni 1921, Bung Karno menikah dengan anak sulung dari Haji Umar Said Cokroaminoto, yang bernama Siti Utari. Bung Karno pernah berhenti kuliah setelah 2 bulan resmi menjadi mahasiswa THS, tapi di tahun 1922 dia mencoba mendaftar lagi dan diterima. Dia mulai kuliah dan lulus 4 tahun kemudian pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dengan gelar insinyur. Ketika di Bandung, Soekarno juga mendirikan Algemene Studi Club atau ASC. ASC inilah yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia dan berdiri pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Di titik inilah Bung Karno mulai mempraktikkan ajaran Marhaenisme, yaitu ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia supaya bangsa Indonesia bisa lepas dan merdeka dari masa penjajahan. Belanda terpaksa hengkang dari Indonesia karena Jepang datang. Di saat Jepang mulai terdesak, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI dan menunjuk Soekarno sebagai pemimpinnya. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jepang berjanji memberikan peluang kemerdekaan bagi Indonesia. Bung Karno terbang ke Jepang agar bisa bertemu dengan Kaisar Hirohito. Bung Karno melakukan pendekatan dengan Jepang agar Indonesia segera diberi kemerdekaan. Segala persiapan kemerdekaan Indonesia diupayakan Bung Karno, contohnya merumuskan Pancasila dan UUD 45. Dua rumusan itu sebagai ideologi dan dasar negara. Selain itu juga merumuskan teks proklamasi kemerdekaan bersama Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia,
Bung Karno dan Muhammad Hatta dan para tokoh-tokoh Indonesia yang lain terbang ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi Kekaisaran Jepang di Asia Tenggara yang bernama Marsekal Terauchi. Ketika momen sudah mendekati proklamasi kemerdekaan, muncullah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua ingin agar kemerdekaan Indonesia dipersiapkan secara matang terlebih dahulu dan golongan muda ingin agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepat mungkin. Karena perbedaan pendapat antara dua golongan ini, golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta di tanggal 16 Agustus tahun 1945. Dua tokoh besar ini diculik ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin serta menjauhkannya dari pengaruh buruk mulut-mulut Jepang. Peristiwa inilah yang dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo segera menjemput Bung Karno dan Muhammad Hatta setelah mengetahui kabar bahwa mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Sultan Syahrir pun marah dan menyuruh golongan muda untuk mengembalikan Bung Karno dan Muhammad Hatta. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang hingga hari ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Proklamasi inilah yang membuat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Presiden Soekarno memimpin Indonesia sebagai negara yang baru berdiri. Waktu itu Indonesia bertahan dari banyak permasalahan yang sering mengacaukan stabilitas negara Indonesia. Cukup banyak konflik yang melanda Indonesia. Pertama kali adalah agresi militer pertama dan kedua yang dilakukan oleh Belanda yang berusaha kembali menjajah Indonesia. Kemudian meletuslah pemberontakan komunis yang dipimpin oleh musuh yang dulunya adalah sahabat Bung Karno dan Amir Syarifuddin. Tidak hanya komunis, ada lagi pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Permesta dan pemberontakan yang dipimpin oleh Westerling. Yang paling ironis adalah pemberontakan Darul Islam atau DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, karena dulu adalah sahabat Bung Karno semasa muda. Meskipun sering dilanda konflik di awal berdirinya Republik Indonesia, Indonesia mulai terkenal di mata internasional di bawah kepemimpinan Bung Karno. Cukup banyak tokoh dan pemimpin dunia yang menaruh hormat pada Bung Karno. Contohnya seperti John F. Kennedy, Presiden Amerika saat itu. Dan tokoh-tokoh penting dari Blok Timur seperti Nikita Khrushchev dari Uni Soviet, Kim Il-sung dari Korea Utara, Mao Zedong dari China dan Fidel Castro yaitu Presiden Kuba. Tokoh revolusioner dari Kuba yaitu Che Guevara pernah bertemu dengan Bung Karno. Meletusnya peristiwa PKI pada tanggal 30 September tahun 1965, menandai akhir dari era Bung Karno. Jabatannya sebagai presiden berakhir, dan Soeharto diangkat sebagai presiden. Bung Karno kemudian menghabiskan akhir waktunya di Istana Bogor. Kesehatan Bung Karno semakin menurun, sehingga Bung Karno memperoleh perawatan oleh dokter khusus kepresidenan. Tapi sayangnya, tepat pada tanggal 21 Juni tahun 1970, Bung Karno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kepergian sang founding father ke pangkuan Tuhan menyisakan luka dan duka yang sangat mendalam untuk rakyat Indonesia di waktu itu. Jasad dari Bung Karno dibawa di Wisma Yaso, Jakarta. Lalu jenazahnya kemudian dibawa ke Blitar, untuk dikuburkan dekat dengan pusara ibunya tercinta yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Perjalanan hidup dan perjuangan Bung Karno dalam melawan penjajah perlu kita ketahui dan dikenang untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Tanpa perjuangan Bung Karno, Bung Hatta dan pahlawan nasional lainnya, maka kita tidak bisa menikmati kemerdekaan seperti saat ini. Semoga kita bisa meneruskan perjuangan mereka dengan menjaga dan mempertahankan Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan provokasi yang ingin memecah belah Indonesia. Demikian informasi tentang biografi Bung Karno. Semoga informasi ini menambah pengetahuan teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar bila ada yang ingin menambahkan informasi lainnya. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.